Hai guys, kenalin aku Evi. Aku salah satu working holiday visa holder di Australia, tepatnya di Adelaide, dan aku di sini udah tinggal hampir selama 9 bulan. Sekarang aku bekerja di salah satu company farm di Adelaide sebagai casual worker. Nah, pertama kali aku mendengar Adelaide itu dari beberapa orang kalau mereka itu merekomendasikan aku untuk datang ke sini karena Adelaide itu adalah salah satu state yang quiet dan juga affordable. Jadi aku memutuskan untuk datang ke sini sebagai step pertama aku. So, di video kali ini aku mau share ke kalian tentang kelebihan dan juga kekurangan tinggal di Adelaide. Dan di akhir video ini aku mau kasih perspektifku kenapa sih kalian itu wajib untuk datang ke Adelaide sebagai step pertama kalian. So, let's get started. Yang pertama aku mau bahas tentang kelebihan tinggal di Adelaide. Yang pertama itu living cost di sini lebih terjangkau dibandingkan dengan state-state lainnya seperti Sydney, Melbourne. Nah, tinggal di Adelaide itu untuk misalnya aku ambil case-nya itu dari segi biaya sewa, rent house, dan juga untuk kehidupan sehari-harinya itu lebih terjangkau dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Sydney atau Melbourne. Di sini aku ambil rent. Biaya sewa di sini itu untuk per weeknya dibagi dua case. Yang pertama itu untuk yang memutuskan untuk share room itu akan lebih hemat, dimana untuk share room itu per weeknya satu orang bisa spending uang sebanyak $150 sampai $200 atau 1.500.000 sampai 2 jutaan. Sedangkan untuk private room itu dari 200 ke atas atau 2 juta ke atas. Nah, dibandingkan dengan state lain yang bisa 2 kali lipatnya, maka Adelaide itu cukup terjangkau sehingga untuk anak-anak PHV yang baru pertama kali datang itu bisa lebih savings money, bisa lebih hemat, dan juga kalian bisa lebih banyak uang untuk kalian tabung. Yang kedua yaitu akses regional. Australia itu adalah salah satu state yang termasuk regional area. Banyak pekerjaan yang dia itu terhitung untuk perpanjangan visa. Dan di sini juga postcode-postcode-nya itu eligible, mostly semuanya eligible, sehingga ini sangat mudah untuk kalian untuk perpanjangan visa yang second year ataupun third year. Dan kalian juga bisa kerja tanpa harus pergi ke Outback 2-6 jam dari city. Yang ketiga, Adelaide itu kotanya kecil, tenang, dan juga nyaman. Di sini kotanya gak begitu ramai atau crowded, jadi kalian itu bisa untuk melakukan slow living. Terus juga di Adelaide, tempat-tempatnya itu pada dekat, jadi sekitar 30 menitan itu kalian udah bisa langsung datang ke tempatnya. 30 menit atau 1 jam itu udah cukup datang langsung ke tempat yang kalian tuju, which means itu lebih saving time kalian di perjalanan dibandingkan di tempat-tempat yang jauh seperti Outback yang kalian itu harus menempuh jarak yang cukup lumayan dan itu sangat-sangat wasting time. Personally, yang bikin aku suka Adelaide itu karena di sini banyak banget alam-alam yang Adelaide suguhkan. Walaupun misalnya aku belum explore, cuman aku merasa kalau di sini tuh ada pantai, banyak banget pantai-pantai di sini, terus juga bukit, jadi kita bisa hiking, dan shopping center, tempat-tempat pusat perbelanjaan seperti Harbour Town ataupun juga Rundle Mall itu dekat dan bisa tempuh jarak selama 30 menit. Kita bisa pergi kapanpun, mau itu misalnya after work, sehingga kalian bisa menikmati public facility. Yang keempat, Adelaide itu menurutku punya ciri khas laid back lifestyle. Di sini orang-orangnya menurutku super chill. You can be just yourself here. Menurutku Adelaide itu bikin kalian bisa hidup dengan slow pace lifestyle. Dan yang kelima yaitu persaingan kerja lebih rendah. Di sini tuh lebih sedikit backpacker yang datang ke Adelaide dibandingkan dengan Sydney ataupun juga Melbourne, hingga peluang kerja yang kita bisa dapatkan seperti di farm, hospitality, poultry, or anything itu akan change-nya itu akan lebih besar dibandingkan dengan kota-kota besar. Dan itu menurutku 5 kelebihan tinggal di Adelaide. Mungkin ada beberapa temen yang tinggal di Adelaide nonton videoku, kalian bisa tambahin
kelebihan-kelebihan lainnya di kolom komentar. Siapa tahu kalian punya experience lebih yang tidak aku rasakan. Can comment down below here. Dan selanjutnya kita bahas tentang kekurangan tinggal di Adelaide. Kekurangan yang pertama itu job market yang terbatas. Jadi lowongan kerja di sini itu tidak sebanyak lowongan kerja yang ada di kota-kota besar. Kalau misalnya lagi sepi musimnya, mungkin waktu untuk keterima itu akan cukup lebih lama atau takes time, seperti job di farm. Karena farm itu adalah kerjaan yang seasonal. Banyakan buah-buahan atau sayuran itu high season di musim summer. Jadi ketika winter itu akan low season atau kerjaan itu tidak sebanyak di musim panas. Ya akhirnya untuk hiring karyawan di musim winter itu dia akan lebih sedikit, atau bahkan beberapa company bisa aja meng-cut atau mengeluarkan karyawannya karena terlalu banyak. Tidak seperti kota-kota besar kayak Sydney ataupun Melbourne, di mana mereka itu akan lebih banyak hiring job di situs-situs job portal seperti Seek atau itu juga Jobstreet atau enggak Jora. Ingat, dua kota besar itu banyak turis yang masuk, sehingga untuk lowongan seperti hospitality itu akan lebih banyak ketimbang lowongan kerja di sini. Ingat kalau Adelaide itu kotanya kecil. Yang kedua, gajinya bisa saja sedikit lebih rendah. Ketika kalian membandingkan gaji antara di kota besar dan juga Adelaide, ada sedikit perbedaan untuk average wage-nya, mengingat Adelaide itu adalah kota kecil. Yang ketiga, kota yang boring. Adelaide itu nggak punya banyak hal, less activity and places comparing to another state. Honestly, ketika aku tinggal di sini emang sedikit bosan, tapi ini juga banyak option-option lainnya. Kalau misalnya kalian mau explore, alam di sini cukup oke. Kalau kalian suka busy nightlife, itu kurang cukup ramai karena Adelaide itu ketika malam hari cukup sepi. Bukan berarti nggak ada, tetap ada, tapi tidak se-busy di state-state lainnya. Kalau misalnya kalian mau ngerasain weekend yang chill, terus juga slow morning, quiet cafe, Adelaide juga bisa jadi salah satu state yang bagus. Adelaide ini salah satu tempat yang terkenal dengan wine-nya. Di sini ada Barossa, terus juga ada Adelaide Hill. Di Barossa itu ada banyak sekali wine yard, terus juga ada Adelaide Hills. Salah satu daerah namanya Stirling di Adelaide Hills di saat musim gugur itu bagus banget. Kalian bisa foto-foto cantik, daunnya itu lagi merah-merahnya. It's really aesthetic. Yang kelima, musim kerjanya itu tidak stabil untuk beberapa sektor. Salah satu sektor yang tidak stabil adalah di farm, karena farm itu kerjaannya seasonal, tergantung musim. Kalau misalnya ada beberapa buah atau sayuran yang high season di musim panas, tapi ada juga yang di musim dingin. Jadi it depends on the season. Yang keenam adalah opening hours. Jadi uniknya di sini itu semua toko tutup jam 5 sore. Jadi kalau misalnya kalian mau belanja atau groceries, harus make sure tempatnya itu apakah masih buka ataupun misalnya udah tutup. Ada beberapa toko yang dia masih buka sampai jam 9 di beberapa hari tertentu, tapi mostly dia tutup di jam 5 sore. Bahkan untuk restoran-restoran pun dia tutup sampai jam 9 malam. Kesananya benar-benar sepi. Dan contohnya di weekend seperti Coles, Woolies, atau shopping center seperti Rundle Mall kalau di Adelaide, mereka itu akan close di jam 5 sore. So untuk kalian yang di Indonesianya tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin kalian akan sedikit beradaptasi dengan jam opening hours di sini untuk beberapa toko-toko di sini, karena mereka sangat mengedepankan untuk work-life balance. Bahkan di saat public holiday atau di tanggal merah, hampir semua toko itu di sini tutup. Jadi satu hari sebelum kalian harus udah make sure, misalnya kalian belum groceries di minggu itu, sebelum tanggal merah kalian harus groceries dulu, karena di saat public holiday, di saat tanggal merah,
semua toko tutup. Dan itu semua udah aku bahas untuk kelebihan dan kekurangan tinggal di Adelaide. So, would I recommend Adelaide? Honestly yes, Adelaide ini cocok buat soft landing untuk anak-anak WHV yang baru datang pertama kali ke Australia. Menurutku kalian di sini bisa belajar untuk beradaptasi sebelum mencoba ke state-state lainnya, survive di state-state lainnya, karena Adelaide ini menurutku cocok untuk orang-orang yang ingin hemat dan juga nabung lebih banyak, karena di sini itu entertainnya tidak begitu besar. Jadi cocok sekali untuk kalian yang mau ngumpulin uang lebih banyak. Kalau kalian suka fast paced lifestyle atau suka big city energy, Adelaide akan terasa sedikit sepi dan membosankan. Pilihan kerja di sini itu tidak sebanyak kota-kota besar. Kerja di sini itu cukup limited, tapi ya postcode-nya itu eligible. Cocok untuk kalian yang mencari payslip, perpanjangan visa, second year ataupun juga third year. So that's all the video of Working Holiday Journey Edition. Thank you so much guys for watching. Aku harap video ini membantu teman-teman WHV yang masih kebingungan dalam memilih state untuk kalian datangi dan penasaran gimana sih Adelaide ini. Semoga video ini membantu untuk kalian. And also let me know in the comment section below if you guys have some questions all about Adelaide, WHV, atau apapun itu. I will try my best to answer of your question. Komen juga kalau misalnya kalian ada request untuk aku bahas di video selanjutnya. I really happy if you guys give me a suggestion to make another content. So that's all for today. Thank you so much for watching guys. I'll see you in the next video. Bye bye.